Shalom pemirsa AWR Borneo, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang diabetes. Bagaimana kita menjaga anugerah tubuh kita. Kalau kita belajar dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita penting sekali untuk menjaga tubuh kita, karena itu adalah suatu karunia Allah. Nah, diabetes itu apa? Diabetes itu sebenarnya kalau saya memberikan analogi adalah seperti kunci yang hilang. Jadi tubuh kita itu membutuhkan energi atau dalam bentuk gula dari makanan untuk kita boleh beraktivitas. Insulin adalah hormon yang bertindak sebagai kunci untuk membuka pintu sel agar gula tadi bisa dipakai dan menjadi tenaga. Jadi bagaimana gula tadi sudah tersedia, dia harus bisa masuk ke dalam sel agar bisa digunakan sebagai tenaga. Nah, problemnya adalah pada penyakit diabetes, kunci ini tidak ada atau rusak. Akibatnya apa? Akibatnya gulanya itu akan menumpuk di darah, tetapi sel tubuh kita justru akan kelaparan. Jadi penyakit diabetes memiliki 3 gejala utama. Yang pertama adalah sering haus, polidipsi, sering lapar, polifagia, dan sering buang air kecil atau poliuria. Tapi tidak hanya itu, dia juga punya gejala-gejala yang lain. Apa saja? Yang pertama, bisa muncul kesemutan di tangan dan di kaki. Itu sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda awal ada kerusakan pada saraf. Jika ada luka, bisa terlambat sembuh. Kenapa? Karena gula yang tinggi itu akan mengganggu sirkulasi dari sistem imun kita. Kemudian mudah lelah. Kenapa? Karena selnya kelaparan. Selnya tidak mendapat energi sehingga dia mudah lelah. Kemudian ada berat badan yang turun drastis. Terutama jika tidak disertai penyebab yang lain. Bisa juga menyebabkan suatu pandangan yang kabur. Di mana yang terjadi jika kadar gula sudah tinggi dan dia akan merusak suatu penglihatan. Jadi yang resiko terkena siapa saja? Ada 2 faktor resiko yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah adalah orang-orang yang memiliki keturunan penyakit diabetes. Jadi kalau orang tuanya, kakek neneknya punya keturunan penyakit diabetes, maka memang dia berisiko lebih tinggi untuk menderita diabetes. Kemudian orang-orang dengan usia di atas 41 tahun dan yang orang-orang dengan riwayat perokok, riwayat pribadi. Yang bisa diubah adalah pasien-pasien dengan kegemukan. Kemudian orang yang kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, dan yang merokok. Itu kita bisa ubah faktor-faktor resiko ini. Kenapa? Karena pada pasien-pasien dengan diabetes, dia punya resiko 2 kali lipat untuk menderita serangan jantung. Dan dia juga memiliki resiko 2 kali lipat untuk menderita serangan stroke. Jadi memang diabetes ini berpengaruh sekali dengan serangan jantung dan penyakit vaskular yang lainnya. Nah, jadi bahaya komplikasinya apa saja kalau dibiarkan? Yang pertama, dari mata, diabetes bisa menyebabkan kebutaan. Dari jantung, dia bisa menyebabkan serangan jantung. Dari ginjal, dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Di kaki dan di saraf, dia bisa menyebabkan luka yang tidak kunjung sembuh sampai harus kemungkinan amputasi. Ada 4 pilar pencegahan yang ada. Yang pertama adalah edukasi. Jadi kita harus memahami penyakit kita, apa yang boleh dimakan, kapan kita harus periksa gula. Yang kedua, pola makan yang sehat. Kita harus mengurangi gula, mengurangi garam dan lemak, perbanyak sayur, buah, serat. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik. Bagaimana kita harus olahraga teratur minimal 30 menit saja sehari, 3-5 kali setiap minggunya. Kita bisa jalan cepat, kita bisa bersepeda. Yang keempat adalah bagaimana obat-obatan yang harus diminum rutin jika memang diperlukan dan kapan kita harus cek rutin pemeriksaan itu. Jadi angka normal gula darah itu tergantung apakah Anda puasa atau tidak. Kalau misalkan Anda gula darah puasa, maka angka normalnya kurang dari 100. Anda akan dianggap lebih seorang diabetes jika angkanya lebih dari 120. Tapi jika Anda tidak puasa atau setelah makan, maka normalnya kurang dari 140. Dan Anda akan dianggap diabetes jika gula Anda lebih dari 200. Jadi tata laksana diabetes mellitus ada 5 pilar pengobatan. Yang pertama adalah edukasi. Jadi kita harus paham mengenai penyakit kita. Bagaimana cara kita memantau gula, bagaimana gejala yang muncul, dan tanda-tanda bahaya. Yang kedua, terapi nutrisi medis diet. Jadi bagaimana nutrisi yang kita tentukan, makan kita, pola makan kita, itu adalah yang penting untuk kita menentukan dari bagaimana kita bisa mengatur kadar gula kita. Yang ketiga
aktivitas fisik. Jadi bagaimana olahraga atau latihan jasmani yang teratur. Aktivitas fisik itu membantu tubuh untuk mengurangi kadar gula dalam darah Anda. Yang keempat, baru adalah obat-obatan atau farmakologis. Jadi bagaimana penggunaan obat-obatan yang teratur itu bisa digunakan untuk mencegah peningkatan dari gula darah Anda. Yang kelima adalah bagaimana kita memeriksa kadar gula Anda secara mandiri. Jadi kita harus penting untuk kita mengatur kadar gula kita sendiri. Sehingga kita bisa tahu kapan kadar gula itu tinggi atau tidak. Kapan kita bisa perlu mengubah obat kita atau tidak. Jadi kalau Roma 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, itu adalah sebagian dari ibadah kita. Jadi jaga hidup kita tetap sehat dan muliakanlah Tuhan. Kenapa? Karena kesehatan adalah anugerah. Merawatnya adalah bentuk ibadah dan rasa syukur kita. Mulai dari langkah kita sekarang. Mulai langkah kecil hari ini.